Ayub adalah laki-laki yang baik, tetapi ia kehilangan seluruh hartanya. Ayub ditinggal sendirian, sekujur tubuhnya tertutup sampar dan bisul. Selamat datang di UC Channel. Kali ini kami akan menyajikan dua tema besar, yakni kisah Ayub dan sedikit kisah di balik kokohnya Sphinx yang terangkum dalam bagian 8 buku sejarah dunia yang disembunyikan. Dimulai dengan kisah Ayub. Dalam buku sejarah dunia yang disembunyikan ini, dikatakan bahwa Ayub adalah laki-laki yang baik, tetapi ia kehilangan semua uangnya. Ayub ditinggal sendirian. Semua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, meninggalkannya. Sekujur tubuhnya tertutup sampar dan bisul. Kisah Ayub diingat sampai sekarang bukan karena ia merupakan pemimpin yang hebat atau pelaku dari sebuah pekerjaan yang luar biasa, melainkan karena ia adalah manusia pertama yang pernah memikirkan gagasan yang sejati dan mendalam, yaitu gagasan bahwa kehidupan ini tidak adil. Gagasan tersebut lahir karena pada saat itu bahasa manusia sudah terbentuk cukup sempurna. Oleh karena itu, pada bagian ini dikatakan bahwa Ayub berteriak ke langit dengan pembangkangan karena ia memiliki bahasa untuk melakukannya. Sampai di sini, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kisah Ayub dalam buku ini dengan kisah Ayub yang selama ini diajarkan dalam agama Islam. Di mana dalam agama Islam, dikatakan bahwa Ayub adalah seorang nabi yang sangat sabar dalam menghadapi ujian, sehingga terasa sangat berbeda ketika mendengar kisahnya dalam buku ini. Penggambaran kisah Ayub dalam buku ini untuk menyoroti besarnya peran bahasa dalam kehidupan manusia. Bahasa membawa sebuah bentuk baru dari kesadaran. Sebelum Ayub, orang-orang merasa bahwa segala yang terjadi kepada diri mereka sudah ditentukan, di mana terdapat tujuan ilahiyah di balik segala sesuatu yang terjadi dan dialami oleh manusia. Dengan adanya bahasa manusia, mereka mampu mempertanyakan segala kenyataan yang dialami. Selain itu, dalam bagian ini dikatakan bahwa bahasa menjadikan dunia tempat yang lebih dingin, lebih gelap, dan lebih memperdaya. Bahasa juga membuat kita tidak sehat, hidup kurang bersemangat, dan kurang yakin ketika menjelajahi dunia. Dengan demikian, bahasa memberikan dampak yang positif dan dampak negatif dalam kehidupan manusia. Gagasan Ayub tentang dunia yang tidak adil ini dapat teguran dari Tuhan. Ayub diperingati bahwa Tuhan lebih dulu tahu dari apa yang Ayub tahu. Ayub tidak tahu tentang bagaimana proses alam semesta ini bekerja. Ayub kemudian disadarkan dengan kenyataan bahwa jangkauan pengetahuan manusia telah berkurang, tidak seperti masa-masa sebelumnya, di mana pikiran manusia dengan mudah terhubung dengan alam semesta. Lagi-lagi, hal ini mengacu pada lentera Osiris yang telah terkubur tengkorak manusia, seperti pada pembahasan video sebelumnya. Setelah Ayub tersadar dari gejolak gagasan yang membuat Tuhan menegurnya, maka kehidupan Ayub menjadi lebih baik, di mana anak-anak lelaki dan perempuannya kembali kepadanya. Ketika kembali, dikatakan bahwa anak perempuan Ayub mengenakan ikat pinggang emas. Ikat pinggang emas tersebut menjadikan Ayub mengerti bahasa malaikat untuk ikat pinggang pertama. Ikat pinggang kedua menjadikan ia mengerti bahasa penciptaan, dan ikat pinggang ketiga menjadikan ia mengerti bahasa kerubim. Selain membahas kisah Ayub dan peran bahasa dalam kehidupan manusia, dalam bagian 8 buku ini membahas tentang kisah Sphinx di Giza, Mesir. Sphinx yang kita tahu saat ini adalah patung berkepala manusia dan bertubuh singa. Keberadaan patung ini tidak terlepas dari kisah-kisah mitologi orang-orang Mesir kuno. Menurut sejarah esoteris, sebagaimana disampaikan dalam buku ini, bahwa Sphinx adalah monumen bagi 4 elemen dari 4 sudut kosmos, yaitu Leo, Taurus, Scorpio, dan Aquarius. Untuk pertama kali menetap pada tempatnya, sehingga menghasilkan materi yang menjadi padat. Hal ini terhubung dengan sejarah terbentuknya alam semesta, sebagaimana yang telah kita bahas pada bagian-bagian sebelumnya. Selain itu, Sphinx juga merupakan tanda terakhir zaman metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh manusia menjadi bentuk yang sempurna seperti yang ada saat ini.
Atau dengan kata lain, Sphinx adalah sebuah monumen dari evolusi perubahan bentuk tubuh manusia. Hilangnya makhluk bertubuh setengah manusia dan setengah hewan dari permukaan bumi tidak terlepas dari kematian Sphinx yang dikalahkan oleh Oedipus. Dalam bagian buku ini, ada suatu hal menarik dalam kekalahan Sphinx oleh Oedipus tersebut, di mana dalam hal ini, Sphinx dikalahkan bukan karena pertempuran fisik, melainkan Sphinx berhasil dikalahkan karena teka-teki yang diajukan berhasil dijawab dengan baik oleh Oedipus. Jika tidak terjawab, maka Oedipuslah yang akan terbunuh. Adapun teka-teki yang diajukan oleh Sphinx yaitu, apa yang berjalan dengan 4 kaki, kemudian 2 kaki, dan kemudian 3 kaki. Oedipus dengan tepat menafsirkan bahwa teka-teki tersebut tentang usia manusia, di mana seorang bayi berjalan dengan 4 kaki, ketika tumbuh besar ia akan berjalan dengan 2 kaki, dan yang terakhir, ketika manusia menjadi sangat tua, maka ia membutuhkan tongkat untuk membantunya berjalan, sehingga itu akan menjadi kaki ketiganya. Kemampuan Oedipus dalam menjawab teka-teki tersebut menjadikan Sphinx terjun ke jurang dan menemui ajalnya. Itulah pembahasan singkat tentang isi dari bagian 8 buku sejarah dunia yang disembunyikan karya Jonathan Black. Pembahasan dalam video ini hanyalah sebuah ringkasan dari beberapa hal yang dibahas oleh Jonathan dalam bagian ini. Jika Anda membaca bukunya langsung, Anda juga akan menemukan kisah tentang Orpheus, seorang pahlawan yang memiliki kekuatan yang cukup berbeda, yaitu alunan musik yang sangat merdu. Selain itu, ada sedikit hal yang menyinggung tentang ilmu magis yang digunakan sebagai cara ilmiah dari pemikiran supernatural. Video ini hanya membahas buku, dan kita semua bebas untuk tidak sependapat dengan apa yang dibahas dalam video ini. Nantikan video kami selanjutnya, dan salam universal.